Oke, di sini saya hanya ingin mereview aja pertandingan kemarin Persipura imbang satu sama atas Persela Lamongan, lalu PSIS Semarang kalah 2-1 dari Persija dan Persik Kediri imbang lawan Borneo. Dan saya juga ingin mempreview pertandingan besok. Hari Selasa Persipura akan bertemu dengan Persija Jakarta, lalu hari Rabunya PSIS Semarang ketemu Persiraja Banda Aceh, dan hari Jumatnya Persik Kediri lawan Persikabo Bogor. Jadi saya ingin mempreview dan juga mereview untuk pertandingan-pertandingan tiga tim tadi yang saya sebutkan. Saya ingin mulai dari Persipura terlebih dahulu sesuai jam mainnya. Besok akan bermain dengan Persija. Persipura kemarin imbang satu sama atas Persela Lamongan. Kalau boleh saya katakan, Persipura itu kemarin bermainnya kurang begitu bagus ya menurut saya ini. Pendapat saya itu kurang begitu bagus. Boleh dikatakan dari 5 pertandingan yang saya nonton Persipura semenjak dipegang oleh pelatih barunya, itu yang benar-benar nggak bisa saya nikmatin permainannya itu kali ini lawan Persela Lamongan. Dan saya coba menarik kesimpulan apa yang saya lihat berbeda dengan Persipura lawan Persela Lamongan dan pertandingan-pertandingan sebelumnya, termasuk menang lawan PSIS Semarang. Persipura ini kemarin lawan Persela Lamongan itu banyak salah passing yang pertama. Kenapa bisa berakibat atau banyak salah passing? Ini yang saya lihat bahwa Persipura membangun serangan itu memang dari tengah, bukan dari sayap ya. Dan lawan PSIS Semarang itu Persipura membuka serangan itu dari sayap. Ini yang berbeda dulu, yang menurut saya ini pengamatan saya ya. Jadi lawan PSIS Semarang itu bermainnya dari sayap biar membuka ruang, lalu baru diberikan pemain tengah biar pemain tengah yang melakukan variasi serangan. Tapi kalau kemarin itu Persipura lawan Persela Lamongan justru membangun serangannya itu dari tengah ya, dari tengah, lalu ya udah seterusnya nggak terlihat sama sekali karena nggak pernah bolanya ini nggak pernah mengalir kecuali kalau lewat sayap ya. Ini kalau kita ngomongin set playnya lewat pemain tengah, ini banyak sekali nggak jalan, passing-passingnya salah, lalu justru Persipura yang membuat kerugian sendiri ya. Boleh dibilang gol yang dicetak oleh pemain Persela itu boleh dibilang ya hasil passing dari pemain belakang ke tengah, lalu tengah yang nggak bisa melakukan ball possession, salah passing. Nah itu yang saya katakan banyak sekali Persipura kena counter attack karena kesalahannya sendiri. Nah ini karena pemain tengah dari Persipura ini nggak jalan, jaraknya cukup jauh, lalu saat pemain Persela Lamongan memberikan pressing kepada pemain tengahnya Persipura Jayapura, itu kelihatan panik pemain Persipura Jayapura. Jadi ngopernya ini asal aja, yang penting lihat orangnya di sana langsung dioper, entah kenapa enggak ya langsung dioper. Dan itu yang saya lihat dari pemain tengah, bahkan dari pemain belakang Persipura. Dan pemain belakangnya juga kemarin sayap belakangnya ya, back kiri back kanannya menurut saya kurang sedikit bagus kemarin penampilannya, mungkin sedang down atau bagaimana ya, mungkin wajar-wajar saja. Tapi harusnya pelatih yang lebih paham, tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang sudah terlihat gak jalan, itu menurut saya ya. Jadi Persipura ini bagus saat bermain dengan membuka serangan itu dari sayap. Ini menurut saya karena terlihat jelas saat lawan PSIS Semarang menang itu bermainnya dari sayap dan melakukan banyak tektok-tektok yang cukup cepat. Berbeda sekali dengan kemarin lawan Persela Lamongan. Benar-benar banyak sekali pemain yang memegang bola terlalu lama, lalu salah passing ketika dipressing oleh pemain musuh. Ya pemain tengahnya ini Persipura nggak punya skill. Berbeda dengan pemain sayapnya Persipura yang lebih mempunyai skill dan kecepatan yang bisa minimal melewati 1-2 pemain lah agar membuka ruang gitu. Tapi ya itu Persipura Jayapura memaksakan, atau bukan memaksakan sih, apa ya, yang saya lihat ini nggak jalan di lini tengahnya, nggak bisa membuka celah. Pemain tengahnya aja belum tentu bisa melewati pemain dari Persela Lamongan. Ini yang saya katakan sangat berbahaya sekali untuk Persipura Jayapura jika terus bermain bola possession. Itu nggak masalah bola possession, tapi lebih tenang, lebih kalem, dan pergerakan bola itu lebih cepat aliran bolanya. Karena saya lihat ketika di pressing ya pemain Persipura panik, jadi passingnya ini nggak pernah sampai ke pemain Persipura. Ini yang saya lihat, sampai Mandowen saja di pemain sayap ya Persipura itu ikut ke tengah membantu
agar membuka celah. Itu kan kalau boleh dibilang Mandowen yang Pahabol ya, Pahabol yang suka membuka ruang atau memancing pertahanan musuh, melewati pemain dari backnya musuh agar membuka celah dan variasi serangan bisa terjadi. Nah ini kemarin benar-benar variasi serangannya nggak ada, hanya beberapa kali aja lewat sayap. Udah itu yang saya lihat. Dan besok lawan Persija Jakarta, saya pasti menonton dan saya berharap Persipura bisa memainkan seperti yang kemarin lawan PSIS Semarang, lawan PSM Makassar, lawan Bayangkara walaupun kalah tapi is okay. Tapi cara permainannya itu bisa dinikmati. Ya, dan ini kan kerugian besar karena kehilangan 3 poin. Dan itu boleh dibilang menurut saya Persipura pun sedikit beruntung karena mencetak golnya menit akhir. Tapi kalau dari set play atau cara permainan Persipura itu memang menurut saya kurang bagus kemarin lawan Persela Lamongan. Beda dengan lawan PSIS Semarang yang jelas terlihat banyak peluang. Variasi serangannya dari sayap, skill dari Pahabol yang bisa melewati beberapa pemain, itu yang saya pengen lihat besok lawan Persija Jakarta. Dan apakah bisa menang Persipura lawan Persija? Sangat bisa. Persipura sangat bisa untuk menang lawan Persija. Karena boleh dibilang mental dari Persipura ini harusnya naik karena kemarin lawan PSIS Semarang pun bisa menang. Yang ada di segmen papan atas PSIS Semarang, dan Persija ini masih di segmen papan tengah. Harusnya Persipura bisa mencetak 3 poin. Dan untuk pelatih dari Persipura, udah saatnya Persipura harus mendapatkan 3 poin. Jadi proses itu boleh ada dan sangat wajib ada. Tapi ya, saya sudah melihat pertandingan Persipura kemarin ya, sebelum melawan Persela ini ya, itu naik terus, permainannya itu bagus terus. Tapi tiba-tiba lawan Persela Lamongan kemarin, ya bukan masalah bermain jelek, bukan ya, tapi strategi yang saya lihat kayak berubah gitu. Bukan masalah pemain Persipura bermain jelek atau kalah karena apapun itu ya, itu bisa terjadi dalam sepak bola. Tapi strategi yang membuat saya nggak bisa melihat Persipura ini bermain enak gitu, bermain cantik itu enggak. Jadi semoga lawan Persija Jakarta, Persipura bisa kembali lagi bermain secara ciri khasnya, melakukan serangan dari sayap dan banyak memberikan celah untuk pemain tengah, dan di event tentunya semoga bisa mencetak gol ini. Jadi itu yang menurut saya Persipura bukan masalah permainan lagi sebenarnya yang harus saya bahas, tapi harusnya Persipura sudah mulai menabung untuk 3 poin ya. Dan ini semoga saya ngomong masalah Persipura cara permainannya atau strateginya kali ini aja. Sisanya jangan sampai ngomongin masalah strategi lagi. Karena apa? Karena Persipura sudah saatnya harus mendapatkan 3 poin. Kemarin sudah lawan Persela imbang, itu sangat disayangkan kehilangan 3 poin. Jadi besok lawan Persija, saya mau lihat cara permainan Persipura, apakah akan seperti biasanya permainannya atau sama seperti Persela kemarin. Nanti kalau misalkan sama dengan Persela kemarin, saya akan buat reviewnya. Tapi kalau permainannya cantik dan menang gitu ya, saya akan buat reviewnya juga. Jadi sama aja ya, dua-duanya saya akan buat reviewnya. Ya, semoga Persipura besok wajib 3 poin, atau misalkan imbang atau kalah ya itu kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi saya berharap Persipura harusnya bisa mendapatkan 3 poin jika permainannya kembali seperti yang biasanya diterapkan melalui permainan sayap dan passing cepat untuk Persipura Jayapura besok melawan Persija Jakarta. Next kita bahas PSIS Semarang yang kalah 2-1 lawan Persija. Saya sudah bahas reviewnya, jadi saya nggak perlu jelaskan kembali. Dan besok lawan Persiraja Banda Aceh, harusnya PSIS Semarang harusnya bisa clean sheet dan harusnya bisa menang. Dan saya ingin melihat juga permainan PSIS Semarang yang walaupun kemarin kalah lawan Persija Jakarta, tapi saya sangat bisa menikmati permainan dari PSIS Semarang. Jadi semoga besok lawan Persiraja Banda Aceh, PSIS Semarang bisa kembali lagi. Saya akan menonton dan saya ingin merasa terhibur dengan permainan dari PSIS Semarang, seperti walaupun kalah ya lawan Persija Jakarta, tapi udah bagus cara permainan dari PSIS Semarang. Jadi lawan Persiraja Banda Aceh ini kembali lagi PSIS Semarang wajib 3 poin, wajib menang, karena
kita tahu tim-tim di papan tengah sudah mulai berdekatan poinnya, dan di segmen papan atas juga persaingan poinnya sudah mulai ada yang jauh juga untuk PSIS Semarang. Jadi ini wajib 3 poin. Semoga bisa tetap bermain bola possession, melakukan high pressing. Ya, ini yang saya suka dari PSIS Semarang, itu ciri khasnya high pressing, bola possession. Itu yang saya suka, dan semoga nggak banyak bermain long ball, karena saya kemarin lawan Persija Jakarta itu saya nggak melihat permainan PSIS Semarang yang bermain long ball. Ya, jadi sangat bagus variasi serangannya di luar dari hasil kalah ya, tapi sangat bagus dan saya sangat menikmati permainan dari PSIS Semarang. Jadi semoga besok lawan Persiraja Banda Aceh wajib 3 poin PSIS Semarang, dan semoga saya bisa terhibur permainannya PSIS Semarang besok lawan Persiraja Banda Aceh hari Rabu ya bermainnya. Nanti saya coba buat prediksi skornya, kalau misalkan memang menarik saya akan buat. Next ke Persik Kediri yang ditahan imbang ya lawan Borneo, di mana gol dari Borneo menit-menit akhir lewat Buasa Losa ya, menit 96. Saya hanya ingin membahas aja bahwa Ece Sari ini salah satu boleh dibilang striker yang mematikan yang dimiliki oleh Persik Kediri. Boleh dibilang ini Persik Kediri mempunyai pemain yang paling top lah, itu Ece Sari ya. Terbukti lah top skor juga kan, lumayan banyak ya, 10 gol kalau nggak salah. Kemarin berarti 11 ya, kemarin kan mencetak gol ya. Itu Persik Kediri mengerti bahwa Ece Sari adalah target man, atau pemain yang peluang mencetak golnya itu lebih tinggi. Maka dari itu support yang diberikan dari pemain Persik Kediri, baik pemain tengah dan sayap, itu sangat bagus ya, memberikan support terus ke Ece Sari. Terbukti di babak pertama itu ada 3 tendangan dari Ece Sari khas Ece Sari ya, yang memang masih off target, tapi ya sudah membuat mental dari Persik Kediri pastinya naik. Dan gol yang juga sangat bagus ya, lewat tendangan juga, assist dari Makado ya, itu sangat cantik sekali. Nah ini yang saya katakan bahwa permainan dari Persik Kediri saya sudah bilang itu bagus ya, di luar dari hasil imbang itu permainan Persik Kediri ini bagus. Variasi serangannya dari sayap atau tengah, tapi finishingnya dilakukan kepada target man mereka, yaitu Ece Sari itu. Jadi sangat bagus untuk Persik Kediri mengerti bahwa peluang untuk mencetak gol itu lebih banyak untuk Ece Sari, walaupun dikit-dikit banyak percobaan dari pemain tengah atau sayapnya Persik Kediri melakukan shoot ya. Tapi kembali lagi kalian bisa melihat shootnya off target juga, walaupun shoot dari luar kotak penalti ya itu boleh saja dilakukan, tapi jangan sampai sering-sering gitu. Dan satu yang saya ingin bahas bahwa Persik Kediri ini kemarin lawan Borneo itu back kirinya kembali lagi diobok-obok ya. Back kirinya Persik Kediri ini diobok-obok terus. Dan terbukti memang gol dari, ya bukan gol juga ya, peluang yang hampir terjadi gol oleh Borneo itu pasti serangan Borneo menyerangnya dari sayap back kirinya Persik Kediri. Ini PR untuk besok lawan Persikabo Bogor. Kenapa? Karena Persikabo Bogor masalah lini depannya itu saya sudah bahas, saya sudah mengerti ya datanya. Itu lagi bagus Persikabo Bogor. Nanti saya juga buat prediksi skornya coba untuk Persik Kediri dan Persikabo. Jadi Persikabo ini bagus ya di lini depannya, dan permainan sayapnya juga cepat dan lebih banyak bermain counter attack Persikabo Bogor yang saya lihat. Jadi kembali lagi untuk Persik Kediri tanpa harus didampingi oleh Javier Roca yang di kartu merah ya semoga tetap bermain seperti kemarin, walaupun ya itu bisa terjadi ya gol menit akhir. Tapi kembali lagi memang saya sempat menyarankan bahwa Persik Kediri pemain-pemainnya terutama di sayap ya semoga bisa membelilah pemain yang berkualitas, karena ya itu saja menurut saya kualitas pemain dari Persik Kediri yang masih ya, ini saya mengamati ya, dan anggap saja saya fans dari Persik Kediri berhak ya untuk berpendapat pemain Persik Kediri ini masih ya sangat rata-rata lah atau standar. Yang paling top ya Ece Sari pastinya, tapi memang saya sudah bilang dengan rata-rata standar kualitas pemain Persik Kediri itu bisa ditutupi dengan cara melakukan ball possession. Itu sudah bagus. Tapi alangkah bagusnya kembali jika memang
mendatangkan pemain sayap yang ya memiliki skill lah untuk membuka celah. Karena hanya itu saja yang saya melihat Persik Kediri variasi serangannya akan lebih banyak kalau pemain sayapnya berani untuk melakukan penetrasi. Itu. Jadi kembali lagi besok lawan Persikabo Bogor, Persik Kediri apakah bisa menang lawan Persikabo Bogor? Tentunya sangat bisa. Ya, dan ini kan boleh dibilang Persik dan Persikabo sama-sama di segmen papan bawah ya kalau nggak salah. Saya lupa peringkatnya Persik Kediri di peringkat berapa. Kalau Persikabo ini peringkat 13 kemarin ya. Persik Kediri saya lupa, belum lihat datanya peringkat berapa. Tapi ya sangat bisa menang, dan boleh dibilang ya ini sudah saatnya juga Persik Kediri harus menabung mendapatkan 3 poin sama seperti Persipura tadi. Karena cara permainan Persik Kediri ini sangat enak untuk dinikmati. Saya menonton kemarin lawan Borneo, ya ini suara saya sampai habis karena ya itu Ejesari banyak membuat ini ya kaget atau bagus permainannya, jadi ikut bersorak-sorai gitu, jadi serak suara saya. Jadi itu Persik Kediri semoga bisa mendapatkan 3 poin lawan Persikabo Bogor, atau misalkan memang ada hasil imbang atau kalah ya itu kan bisa terjadi ya, tapi harusnya Persik Kediri sudah saatnya meraih 3 poin terus agar minimal target mereka ke papan tengah dulu. Itu target Persik Kediri ya, jangan ngomongin ke papan atas dulu, tapi target sekarang ini Persik Kediri ke papan tengah dulu dan jauhkan poin dari zona degradasi ya, harus cepat-cepat mendapatkan 3 poin. Sama seperti Persipura pesan saya, karena permainan dari Persik itu sudah bagus, tinggal saatnya menabung 3 poin agar tidak sampai mendekati zona degradasi kembali ya. Karena Persik Kediri kalau nggak salah sempat masuk zona degradasi ya waktu itu bersama Persipura dan Persiraja, tapi ini berhasil naik ke papan bawah walaupun nggak di zona degradasi. Ya harus cepat-cepat naik ke papan tengah biar lebih aman, dan ya itu wajib 3 poin lawan Persikabo Bogor ya. Semoga bisa untuk menang, harus optimis karena Persikabo pun juga bukan tim yang gampang dikalahkan ya, karena Persikabo ini datanya cukup bagus juga. Jadi kita lihat besok mental dari permainan Persik Kediri bagaimana. Itu aja preview dan review yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Untuk supporter Persipura, PSIS, dan Persik Kediri, anggap saja saya fans dari ketiga tim ini, jadi saya berhak untuk menyuarakan pendapat saya, dan saya juga menonton pertandingannya dari awal hingga akhir semuanya di pertandingan-pertandingan sebelum ini. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton hingga akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.